Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Panglima TNI baru saja melakukan rotasi dan promosi besar-besaran di tubuh TNI. Saya akan mengajak Anda menyoroti khususnya perubahan besar-besaran dan rotasi di tubuh TNI Angkatan Darat. Seperti sudah diduga sebelumnya dan juga dalam perbincangan saya dengan seorang pengamat militer Yani Bung Slamet Ginting sebelumnya, bahwa menantu dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan, yakni Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dipilih sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis atau Pangkostrat yang baru. Maruli Simanjuntak, dia menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang sudah dipromosikan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dengan dipromosikannya Maruli ini menjadi Pangkostrat, maka pangkat Maruli akan naik menjadi bintang 3. Dia menjadi orang pertama di angkatannya, yakni Akademi Militer tahun 1992 yang berpangkat Letnan Jenderal. Dan dengan begitu saat ini di antara semua bintang 3 itu Maruli adalah usianya angkatan yang termuda dan usianya juga paling muda. Dua orang rekannya satu angkatan, yakni Mayor Jenderal TNI Richard Tampu Bolon dipromosikan menjadi Pangdam Patimura, dan putra mantan Wapres Tri Sutrisno Majen TNI Kunto Arif Wibowo itu yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Divisi 3 Kostrat dipromosikan menjadi Pangdam Siliwangi. Dengan dipromosikannya Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrat, maka sesungguhnya saat ini dia adalah bintang yang paling bersinar, the rising star di tubuh TNI Angkatan Darat, dan diperkirakan, diprediksi dia akan menjadi pimpinan TNI di masa depan. Sebenarnya nggak masa depan, tinggal beberapa tahun ke depan, dan terbuka kemungkinan dia akan menjadi pimpinan TNI, yakni sebagai Panglima TNI. Bagaimana kita bisa memprediksi dari Maruli ini akan menjadi Panglima TNI, atau setidaknya Kepala Staf Angkatan Darat ini posisi dia sekarang ini, ya, di posisi sebagai Pangkostrat ini menunjukkan bahwa dia adalah figur yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin TNI ke depan. Dan tentu saja kita bicara soal kedekatan, dalam hal ini kedekatan dia sebagai orang yang pernah berapa kali posisi dekat dengan Presiden Jokowi, yakni sebagai di kesatuan Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden, dimulai dari komandan grup A dan kemudian dia sampai menjadi komandan pasukan pengamanan presiden. Selain itu tentu saja kita tidak bisa menafikan ada faktor sang mertua, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan sebagai salah satu orang dekat dan kepercayaan dari Presiden Jokowi. Benar sih ada 3 orang jenderal TNI yang dipromosikan menjadi bintang 3 bersama dengan Maruli. Tapi saya kira satu orang, yakni Mayor Jenderal Ignatius Yogo, yakni Pangdam Patimura, ini tidak saya masukkan dalam kalkulasi, karena kalau melihat angkatannya dia adalah angkatan 1988. Jadi peluang dia untuk menduduki posisi yang lebih tinggi lagi rasanya sangat berat. Bintang yang saya perkirakan ini ada menjadi salah satu atau salah 2 dari orang yang akan bersama-sama dengan Maruli berpeluang menjadi pimpinan TNI AD itu setidaknya yang saya perkirakan tadi itu hanya ada 2 lah sekarang. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI Nyoman Cantiasa di Pangdam Kasuari, Papua Barat, yang dipromosikan menjadi Panglima Komando Wilayah Gabungan 3, dan kemudian Mayor Jenderal TNI Agus Subianto Pangdam Siliwangi yang dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau kita menyebut nama Agus Subianto, Majen Agus Subianto ini, dia juga termasuk salah satu inner circle atau orang dekat dari Presiden Jokowi, karena dia juga pernah menjadi Komandan Pas Pampres, walaupun dia angkatannya lebih tinggi angkatannya lebih senior dibandingkan Maruli, yakni Leting 91, sementara Maruli 92, tapi ketika menjadi Komandan Pas Pampres, pasukan pengawal Presiden itu, Agus Subianto justru menggantikan Maruli Simanjuntak. Nah, dari 3 orang jenderal ini tadi, kebetulan angkatannya ini berurutan ya. Nyoman Cantiasa ini terbaik, lulusan terbaik tahun 90, Agus Subianto 91, dan kemudian Maruli Simanjuntak Akmil 92. Saya memprediksi ada 2 orang yang saya kira
bisa bersaing ini ya. Ini dengan menghitung pos jabatan yang mereka tempati serta usia pensiun. Jadi mereka ini tinggal Maruli dan Agus Subianto yang berpeluang bersaing. Nyoman Cantiasa ini walaupun dia lulusan terbaik Akmil 1990, tetapi dan kemudian dari sisi usia itu masih punya peluang karena Nyoman Cantiasa ini dia kelahiran di Buleleng, Bali pada pada tanggal 26 Juni 1967. Berarti pada bulan Juni nanti dia akan berusia 55 tahun. Masih ada masa pensiun 3 tahun lebih. Namun yang jadi pertimbangan saya karena posisi dia sekarang ini walaupun sama-sama bintang 3, dia Panglima Komando Wilayah Gabungan 3 ini masih jabatan yang baru. Secara tradisi di Angkatan Darat ini belum ada. Kecuali memang pernah terjadi di Angkatan Laut. Anda tahu bahwa Marskal Yudo sekarang ini Yudo Margono yang menjadi kepala Staf TNI Angkatan Laut itu sebelumnya dia menduduki posisi sebagai tadi itu Panglima Komando Wilayah Gabungan tadi. Nah, saya review lagi kembali bahwa dari sisi usia Nyoman kelahiran Buleleng 26 Juni 1967. Kemudian Agus Subianto ini lahir di Pangandaran, Jawa Barat 5 Agustus 1957 juga. Jadi usianya akan genap 55 tahun pada bulan Agustus. Dia hanya berselisih 2 bulan saja lebih muda dibandingkan Nyoman Cantiasa. Sementara Maruli Simanjuntak ini sangat muda dia, kelahiran Bandung 27 Februari 1970. Wah, ini masih punya waktu masa pengabdian yang panjang sekali ya, 6 tahun lagi dia. Jadi Maruli ini bisa jadi apa saja lah karena usianya masih sangat panjang. Melihat usia pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Jenderal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, ini kita bisa berhitung sesungguhnya 3 orang jenderal tadi sebenarnya semua punya peluang. Tapi sekali lagi saya menduga bahwa atau memprediksi yang punya peluang itu tinggal Agus Subianto dan Maruli. Mengapa? Karena posisi mereka ini, yakni satunya sebagai Wakasat dan satunya sebagai Pangkostrat, ini adalah posisi-posisi yang selama ini secara tradisional menjadi track untuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tetapi kalau kita lihat dari kalkulasinya, memang yang terbanyak itu berasal dari Pangkostrat. Apalagi kalau kita menghitung 2 posisi terakhir Kepala Staf Angkatan Darat itu diisi oleh mereka yang sebelumnya menjadi Pangkostrat. Panglima TNI Jenderal Andika ini sebelum dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat adalah Pangkostrat dan kemudian dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Begitu juga dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang sekarang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebelumnya juga menduduki posisi sebagai Pangkostrat. Nah, gimana ngitungnya? Ini mengapa kemudian kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa Mayor Jenderal Agus Subianto dan Maruli. Tapi sebenarnya kita lebih cenderung Maruli yang paling punya peluang untuk menjadi pimpinan TNI Angkatan Darat maupun TNI masa depan. Ini kita lihat dari begini ngitungnya. Dari Jenderal Andika ini, Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung tanggal 21 Desember 1964. Berarti pada tanggal 1 Januari tahun 2023 akan memasuki pensiun. Nah, secara undang-undang itu yang berhak menjadi Panglima TNI itu adalah 3 orang Kepala Staf Angkatan Darat, yakni dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo. Ini 3 orang ini secara undang-undang mereka yang berhak untuk berhak maksudnya menjadi atau memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI. Dari sisi usia pada saat Andika pensiun itu Dudung yang lahir pada 19 November 65 itu tinggal memiliki waktu untuk sampai pensiun itu sekitar 11 bulan. Benar sih memang seorang Panglima TNI bisa diperpanjang jabatannya oleh Presiden. Tetapi kalau usia normal pensiun itu makanya nantinya ketika Panglima TNI Andika pensiun, maka Dudung itu akan memiliki waktu sekitar 11 bulan. Kalau dia yang dipilih menjadi Panglima TNI, kira-kira sama juga dengan sekarang ini ketika Andika ditunjuk menjadi Panglima TNI. Laksamana Yudo Margono yang lahir pada 26 November 1965, ini juga sama, dia akan mempunyai waktu pensiun yang sama dengan Dudung, yakni tanggal 1 Desember 2023. Ini kan usia pensiun ini dibulatkan pada
pada bulan berikutnya. Misalnya tanggal 9 November, maka dia akan dihitung bukan pensiun pada 9 November, tetapi pada 1 Desember. Begitu juga ketika Yudo Margono lahir pada 26 November, maka dia akan pensiun pada tanggal 1 Desember. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo yang lahir pada 9 April 1966 itu mempunyai usia pensiun yang relatif lebih panjang dibandingkan Dudung dan Yudo, yakni pada tanggal 1 Mei 2024. Dengan melihat usia pensiun dan juga rotasi di antara Kepala Staf TNI Angkatan Darat, maka pilihan yang ideal itu bila benar Maruli dipersiapkan menjadi Panglima TNI, setidaknya ada 2 skenario siapa yang akan menjadi pengganti Andika sebagai Panglima TNI. Pertama, bila Dudung yang dipilih, ini paling ideal. Kenapa? Karena kan begitu Dudung dipilih menjadi Panglima TNI, maka otomatis atau bukan otomatis maksud saya, maka pos sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu kan kosong, dan itu bisa diperebutkan di antara mereka, antara Agus Subianto atau Pangkostrat Maruli Simanjuntak. Nah, dengan begitu ini Maruli tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Cuman yang menjadi catatan, kalau kemudian Dudung yang dipilih menjadi Panglima TNI, maka berarti jabatan Panglima TNI akan 3 kali berturut-turut diisi oleh Matra Darat. Itu kalau dengan sekiranya nanti Maruli yang akan menjadi Panglima TNI Panglima TNI. Jadi setidaknya 3 kan. Sekarang Andika, kemudian nantinya Dudung, dan setelah itu diisi oleh Maruli Simanjuntak. Nah, ini saya kira apakah pola semacam ini akan ditempuh oleh Presiden Jokowi? Apakah ini yang akan dipilih oleh Jokowi? Memang benar tidak ada kewajiban untuk rotasi atau pergiliran antar angkatan. Namun kan dalam waktu beberapa belakangan ini sebenarnya sudah menjadi semacam kesepakatan gitu. Dan kita tahu kemarin terpilihnya Andika sebagai Panglima TNI itu membuat kecewa Angkatan Laut, karena kita mendengar bahwa yang digadang-gadang menjadi Panglima TNI pada waktu itu adalah Laksamana Yudo Margono. Nah, kalau kemudian nantinya yang dipilih berikutnya lagi adalah Dudung, saya kira ini bisa membuat kecemburuan yang memuncak di TNI Angkatan Laut. Mereka kemarin sudah bisa menerima lah Panglima TNI diisi oleh Angkatan Darat, bukan dari Angkatan Laut. Tapi kalau kemudian Dudung lagi yang dipilih, saya kira nih, walaupun kalau untuk tracknya Maruli Simanjuntak itu track yang ideal, tapi rasanya kok saya menduga mungkin bukan pola ini yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Skenario kedua bagaimana nih? Bila Jokowi memilih Yudo, maka Maruli harus menunggu sampai setidaknya 2 tahun ke depan untuk menjadi Kepala Staf, yakni pada saat Dudung pensiun, yakni pada tanggal 1 Desember 2023. Ini beda halnya ya, seperti saya sebut tadi, kalau Panglima TNI itu nanti yang menggantikan Andika, yang dipilih adalah Dudung, itu maka Maruli hanya perlu menunggu 1 tahun, atau nggak sampai sebenarnya 1 tahun, atau tepatnya 11 bulan lah untuk promosi menjadi bintang 4 dan menempati posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah itu dia tinggal menunggu Dudung pensiun pada tanggal 1 Desember 2023, dan pada saat itulah dia menjadi Panglima TNI. Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa seorang Kepala Staf Angkatan harus sekian lama menempati posisinya baru kemudian bisa dipromosi menjadi Panglima TNI. Jadi sebenarnya skenario ini juga nggak jadi persoalan kalau memang betul Maruli yang dipersiapkan menjadi Panglima TNI. Jadi bisa saja pada hari yang sama, misalnya dia dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian bintangnya naik menjadi 4, dan dengan begitu dia memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat untuk menjadi calon Panglima TNI. Hanya yang perlu dicatat ini, untuk menjadi Panglima TNI itu kan beda dengan Kepala Staf Angkatan Darat ya, bisa ditunjuk langsung. Kalau di sini dia harus melalui proses fit and proper test di DPR. Ini setidaknya memerlukan waktu, maksud saya itu bukan sebuah halangan, karena ini kelihatannya sekarang ini fit and proper test itu kan hanya semacam pro forma saja. Jadi hanya masalah administrasi saja yang jadi persoalan nantinya, gitu saja. Itu saja. Jadi ini pun siapapun yang dipilih oleh Jokowi nanti menggantikan Andika sebagai Panglima TNI, apakah Dudung atau Yudo Margono, atau bahkan sekaligus Marskal Fajar, itu bukan halangan bagi Maruli untuk menjadi Panglima TNI. Satu hal yang pasti, bila Maruli yang dipilih menjadi Panglima TNI, maka pakem baku rotasi antar angkatan itu kembali tidak berlaku.
Kali ini yang akan mengalami kekecewaan adalah TNI AU. Satu hal yang pasti bila Presiden Jokowi dan Luhut ingin memastikan Maruli menjadi Panglima TNI, maka dua skenario tadi itu merupakan pilihan yang ideal. Sebab Jokowi ini kan kalau periode keduanya itu akan berakhir pada masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya masih ada masa hampir 1 tahun bagi Maruli untuk mendampingi Jokowi sebagai Panglima TNI. Saya yakin Jokowi dan Luhut pasti belajar ya dari pengalaman dan tidak mau mengulang pengalaman buruk itu ketika Megawati pada waktu itu mencalonkan Jenderal Riamizat sebagai Panglima TNI. Itu terjadi pada masa transisi ketika dipastikan bahwa presiden yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Megawati akan mengakhiri masa jabatannya. Pada waktu itu Megawati selaku presiden sudah mengirim nama Riamizat ke DPR. Namun kemudian ketika SBY dilantik menjadi presiden, dia memerintahkan Riamizat untuk tidak menghadiri fit and proper test di DPR. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh SBY? SBY memperpanjang masa jabatan Panglima TNI saat itu yang dijabat oleh Henry Artono Sutarto, dan kemudian masa jabatan itu baru berakhir pada tahun 2006 ya kalau nggak salah. Jadi Hendy Hartono ini menjabat sebagai Panglima TNI pada masa Jokowi, pada masa Megawati maksud saya pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2006 ini pada masa SBY. Dan ketika itu Riamizat sudah pensiun, jadi batallah dia menjadi Panglima TNI. Luhut dipastikan tidak mau mengulang kejadian buruk tersebut. Karena itu kenapa kemudian ini Maruli memang sangat cepat sekali ini promosinya, karena seperti saya sebutkan tadi, dia adalah rating 92, ini angkatan termuda yang di posisi bintang 3, sementara usianya juga masih sangat muda karena dia lahir pada tahun 70. Ini sekarang ini bintang 3 itu angkatannya beragam mulai dari 88 sampai 92. Kepala yang saya sebut tadi, Letnan Jenderal Ignatius Yogo yang baru dipromosikan itu rating 88. Kemudian ada Kasum TNI, Legend Eko Margiono itu rating 89, dan kemudian ada Nyoman Cantiasa ini 90, Agus Subianto 91, dan Maruli 92. Jadi kelihatannya sudah tergambar ini kemana tracknya dari Maruli. Hampir dipastikan ini posisi sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat yang di Kepala Staf Angkatan Darat, dan kemudian pada gilirannya Panglima TNI akan jatuh ke tangan Maruli. Jadi secara berturut-turut ini dua menantu orang dekat, kalau itu terwujud ya, kalau Maruli terpilih menjadi Panglima TNI, maka secara berturut-turut posisi Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian menjadi Panglima TNI diisi oleh menantu orang dekat dari Pak Jokowi, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Luhut, maksud saya Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono, dan nanti pada gilirannya itu menantu dari Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan. Saya Aris Munarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.